aliran-aliran tarekat di Nusantara, yaitu aliran-aliran tarekat yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk tasawuf yang lembaga, tarekat ini merupakan kelanjutan dari pengikut sufi yang terdahulu. Perubahan tasawuf ke dalam tarekat sebagai lembaga dapat dilihat dari perseorangannya, yang kemudian berkembang menjadi tarekat dengan lengkap dengan simbol-simbol dan unsurnya sebagaimana disebutkan di atas. Tarekat Sohrawardi umpamanya misalnya dinisbahkan pada Abdul Qadir Jailani, Rifaiyah dinisbahkan kepada Ahmad Ibnu Arifai, Jasafiyah dinisbahkan pada Ahmad Al-Jasafi, Saziliyah dinisbahkan pada Abu Maryam Suhaib, Mauliyah dinisbahkan kepada Jalaluddin Arumi. Dari sekian banyak aliran tarekat tersebut itu terdapat sekurang-kurangnya itu 7 aliran tarekat yang berkembang di Indonesia, yaitu Tarekat Qadariyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 1077 sampai tahun 1166. Tarekat Rifaiyah didirikan oleh Syekh Rifai. Tarekat Naqsyabandi didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari 727 sampai 791 Tarekat Samaniyah didirikan oleh Syekh Saman yang meninggal dalam tahun 1720 di Madinah. Tarekat Khalwatiyah didirikan oleh Zahiruddin W. 1397 M. Tarekat Al-Haddad didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Tarekat Salidiyah adalah salah satu cabang dari tarekat Naqsyabandiyah di Turki, yang berdiri pada abad X1X. Ya, ini contoh-contoh dari tarekat, yang mana dari sekian banyak aliran tarekat, terdapat sekurang-kurangnya 7 aliran tarekat yang berkembang itu di Indonesia. Salah satunya di sini yang kita kenal di Sumatera Barat itu adalah tarekat Qadariyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Nah, tata cara dalam hal pelaksanaan tarekat. Nah, tata cara dalam pelaksanaan tarekat, itu antara lain itu yang pertama adalah dengan zikir. Nah, ini kita contohkan. Ya, jemaah tarekat berzikir. Ya, berzikir. Ya. Zikir artinya ingat terus-menerus hati, ucapan, lisan, alat kontrol untuk menyimpan syariat. Zikir yaitu ingat terus-menerus kepada Allah dalam hati serta menyebutkan namanya dengan lisan. Zikir itu berguna sebagai alat kontrol itu bagi hati. Nah, ini yang pertama adalah zikir, tata cara pelaksanaan tarekat. Nah, ini contoh itu bermacam-macam cara ya, berbeda kelompoknya, berbeda pula cara dalam hal zikir yang dilakukan oleh bermacam-macam tarekat tersebut. Kemudian tata cara pelaksanaan tarekat yang kedua itu adalah ratib. Ratib, nah ini contoh ratib. Contoh ini ratib Al-Haddad. Nah, ini manuskrip Ratib Saman dan Karaton Palembang. Nah, ini contohnya ratib ya. Ratib itu adalah ucapan tahlil dengan gerak dan irama tertentu. Nah, ratib yaitu mengucapkan contohnya lafaz la ilaha illallah dengan gaya, gerak dan irama itu tertentu. Nah, ini contohnya. Kemudian tata cara yang pelaksanaan tarekat yang ketiga itu adalah dengan musik. Nah, ini contohnya, ini gambarnya. Membaca wirid diiringi bunyi-bunyian instrumental, contohnya itu rebana. Nah, musik yaitu membacakan wirid-wirid dan syair-syair tertentu diiringi dengan bunyi-bunyian seperti memukul rebana. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian tata cara pelaksanaan tarekat itu ada yang keempat. Nah, tetapi kita perlu pahami meskipun tata cara pembagian tarekat itu ada 5, ada yang dipakai sufi, ada yang tidak.
Nah, seperti tarian sufi ini tidak ada pada tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Menari itu gerak mengiringi bacaan tertentu. Menari yaitu gerak yang dilakukan mengiringi wirid-wirid dan bacaan-bacaan tertentu untuk menimbulkan kekhidmatan. Ya. Ini contohnya. Ya. Contoh dari menari ini. Ada tarian yang namanya itu tarian dari sufi. Ya, ini cinta sufi, segala sesuatu mengelilingi sang inti, meski bagai bumi berputar tanpa disadari. Ini contoh dari tarekat. Ya. Itu yang menari, gerak mengiringi bacaan-bacaan itu tertentu. Kemudian, ini contohnya ya. Ini ada tekad yang di Turki, itu Jalaluddin Ar-Rumi ya di sini ya. Kemudian yang kelima itu adalah bernapas. Mengatur cara bernapas pada waktu zikir. Bernapas yaitu mengatur cara bernapas pada waktu melakukan zikir yang tertentu. Nah, selain itu Mustafa Zahri mengatakan bahwa untuk mencapai di sini tujuan tarikat sebagaimana disebutkan di atas, perlu mengadakan latihan batin, riyadhah dan mujahadah. Perjuangan kerohanian, perjuangan seperti itu dinamakan pula suluk, dan yang mengerjakan itu disebut salik. Nah, ini kita ada bernapas, ada menari, ada musik, ada ratib, ada zikir. Ini tata cara pelaksanaan tarekat. Ya, ada yang memakai 5 cara, yang antara satu tarekat dengan tarekat yang lainnya itu berbeda. Seperti tarekat yang tokohnya Jalaluddin Ar-Rumi itu menggunakan tarian, tetapi Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu tidak menggunakan tarian. Nah, ini contohnya, ada yang memakai, ada yang tidak dari yang 5 ini. Nah, kemudian tujuan itu dari tarekat. Tujuan tarekat ialah mempertebal hati pengikut-pengikutnya sedemikian rupa sehingga tidak ada rasa yang dirasa indah dan dicintai kecuali keindahan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan tersebut itu dapat merupakan dirinya sendiri dan dunia ini seluruhnya. Beberapa pakar teologi ini merinci, ya. Beberapa pakar teologi merinci tujuan terikat antara lain dengan melihat sisi pengalaman. Tujuan terikat berarti mengadakan latihan, riyadah, dan berjuang melawan nafsu, mujahadah, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan diisi dengan sifat-sifat yang terpuji dengan melalui perbaikan budi dalam berbagai segi. Ini beberapa pakar teologi merinci tujuan tarekat itu adalah dengan melihat sisi pengalaman. Tujuan tarekat berarti itu mengadakan latihan dari Allah dan berjuang untuk melawan nafsu, mujahadah, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan diisi dengan sifat-sifat terpuji dengan melalui perbaikan budi itu dalam berbagai segi. Sistem pembinaan mental di dalam tarekat itu memiliki tujuan, yaitu pembinaan mental. Itu berarti bermacam-macam tujuan dari tarekat itu sendiri. Salah satunya adalah melakukan sistem pembinaan mental, yaitu tahalli, dan tajalli, tazakur, ya, mewujudkan rasa ingat Allah dengan cara tafakkur terus-menerus dan mengamal wirid dan zikir serta mencapai tingkat ma'rifat, rahasia tabir cahaya Allah dan Rasulnya. Kemudian fungsi dari tarekat. Fungsi itu dari tarekat merupakan semacam keluarga besar dan semua anggotanya menganggap diri mereka itu bersaudara satu sama lain.
Tarekat juga dapat bermuatan politik. Hal ini dikarenakan banyaknya pengikut atau anggota-anggotanya, sehingga pimpinan guru atau syekh memiliki pengaruh yang kuat itu bagi anggotanya. Nah, artinya di sini bahwasannya fungsi dari tarekat itu, ya, yang tarekat itu kan bersifat kelompok. Nah, itu bisa dikatakan sebagai keluarga besar. Artinya yang menjalankan tasawuf itu bukan hanya perorangan saja, tetapi itu menjalankan tasawuf itu dalam bentuk kelompok. Ada pembinanya, ada gurunya, ada pimpinannya, ada sahnya. Itu yang dinamakan mursyid, guru syufi. Nah, fungsi tarekat inilah yang dikatakan brotherhood, persaudaraan. Ya, semacam itu organisasi. Semua itu anggotanya itu menganggap diri mereka bersaudara. Yang sama ini kan sesuai juga dengan hadis Nabi, al-muslimu kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah, bahwasanya antara satu muslim, al-muslimu lil muslimi, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, keluarga besar. Ya syuddu ba'du, mendukung antara satu dengan lainnya itu dalam hal kebaikan. Begitu juga dengan tarekat, keluarga besar menganggap dirinya bersaudara satu sama lainnya, mengingatkan teman yang lainnya. Nah, artinya mengamalkan syariat-syariat yang ada, saling mengingatkan. Nah, tarekat juga dapat bermuatan politik. Nah, bisa bermuatan politik, ya hal ini dikarenakan banyaknya pengikut. Nah, kenapa bisa bermuatan politik? Alasannya karena banyaknya pengikut atau anggota-anggotanya, sehingga pimpinan guru atau syekh memiliki pengaruh kuat bagi anggotanya. Yang guru atau syekh tersebut bisa mempengaruhi anggota-anggotanya, ya, dalam hal berpolitik. Makanya kalau dilihat di lapangan, ya, tarekat itu bisa juga dapat bermuatan hal-hal berbau politik dan lain sebagainya.